Tim DVI Mabes Polri dan Bidokes Polda Papua Barat kembali berhasil mengidentifikasi korban insiden kebakaran Double O Sorong. Selesai identifikasi, jenazah tersebut akan langsung dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing untuk dimakamkan. Saat ini polisi masih melakukan identifikasi terhadap 2 jenazah yang masih tersisa. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Barat, Syahwan Asyari. Halo, selamat malam, Syahwan. Halo, selamat malam, Siska. Syahwan, bisa dijelaskan sudah ada berapa jenazah korban kebakaran di Double O yang telah teridentifikasi pada hari ini? Iya, Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan jenazah korban kebakaran di Double O Sorong, Papua Barat sendiri, saat ini sudah bertambah, yang teridentifikasi sudah bertambah menjadi 15 jenazah, yang mana awalnya sudah teridentifikasi sebanyak 10 jenazah, sehingga pada kemarin tim DVI Mabes Polri dan juga Bidokes Polda Papua Barat kembali mengumumkan sebanyak 5 jenazah, maksud saya, yakni Afifah Nuraini, Rahmi Putri, Edi Tri Putra, terus kemudian Mahfud dan juga Firmansyah, yang mana hasil dari data yang diambil dari keluarga dan juga dari kelima korban tersebut telah dicocokkan, dan hasilnya memang terbukti bahwa kelima jenazah tersebut merupakan bagian dari keluarga yang telah diidentifikasi begitu. Dan hari ini setelah diumumkan kemarin, hari ini langsung kelima jenazah tersebut langsung dipulangkan begitu, Siska. Oke, lalu kemana jenazah tersebut diberangkatkan, Syahwan? Dan ada berapa? Ya, pada hari ini sendiri untuk jenazah yang dipulangkan hanya ada kurang lebih 4 jenazah, yakni rencananya dipulangkan adalah jenazah Afifah, Rahmi, Tri Putra, dan juga Mahfud, yang mana mereka akan dipulangkan ke Jakarta, ke Pekanbaru, Toraja, dan juga Jawa Tengah. Sementara Firmansyah sendiri rencananya besok akan dipulangkan begitu, Siska. Oke, Syahwan, disebutkan tadi masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi. Lalu seperti apa penanganannya? Ya, sampai saat ini berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Bidokes Polda Papua Barat sendiri, mereka sampai saat ini masih menunggu hasil identifikasi dari tim DVI Mabes Polri terkait dengan identitas dan juga pencocokan data antemortem dan juga data postmortem yang diambil oleh tim DVI sendiri begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya Syahwan Asyari. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Insiden kecelakaan melibatkan sebuah bus dan 8 kendaraan terjadi di perempatan Ketandan, Bantul DIY pada Jumat 11 Februari malam. 8 kendaraan tersebut terdiri dari 6 mobil dan 2 sepeda motor. Ada dugaan bahwa pengemudi hilang konsentrasi, namun polisi masih melakukan penyelidikan mendalam. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Ardika. Halo, selamat malam Ardika. Bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari peristiwa tersebut? Selamat malam, Siska. Selamat malam, Tribuners. Terima kasih. Semalam di perempatan Ketandan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Ring Road Timur, itu memang terjadi kecelakaan beruntun antara satu bis dan 8 kendaraan yang terdiri dari 6 mobil dan 2 motor. Jadi kronologi yang kami dapatkan dari tim kepolisian
satu bis bernomor polisi S7262 US berasal dari Terminal Giwangan dan menuju ke arah utara dari arah selatan. Dan ketika di perempatan Ketandan, di mana di situ ada lampu apil, supir bis tidak mengerem sehingga bis tersebut menyeruduk setidaknya 8 kendaraan yang sifatnya parah, kecelakaannya parah. Hingga kini tidak ada korban jiwa untungnya, sehingga para korban yang ada beberapa yang memang sempat terjepit di dalam mobil dan ada juga yang sempat dibawa ke rumah sakit, namun semuanya sudah bisa pulang ke rumah masing-masing, dan pihak kepolisian saat ini memang masih mencari, mendalami saksi-saksi tentang bagaimana bagaimana sopir ini bisa tidak menginjak rem ketika memasuki lampu apil. Mengingat itu kejadian cukup malam ya, sekitar pukul 10:30 atau 22.30 waktu Indonesia Barat, sehingga diperkirakan supir mengalami microslip atau rasa mengantuk sekali, dan saat ini supir juga sudah berada dengan pihak kepolisian. Begitu, Siska. Oke, Dike, bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini di kawasan perempatan Ketandan? Baik, tadi tim Tribun Jogja sempat ke daerah Ketandan di daerah Ring Road Timur itu. Saat ini tadi pagi sekitar pukul 9 pagi sudah tidak ada lagi puing-puing mobil ya. Tidak ada lagi mobil-mobil yang ditabrak dan motor juga. Jadi sudah bersih, tempat kejadian perkara sudah bersih karena pihak kepolisian menyadari bahwa daerah tersebut cukup ramai bahkan hingga malam hari, sehingga mereka dengan cepat segera mengevakuasi mobil-mobil tersebut dan juga bisnya. Namun pihak kepolisian tidak mengatakan di mana bis dan mobil-mobil tersebut dievakuasi ya. Jadi tadi pagi hanya terlihat satu buah tiang apil yang di dekat situ masih terlihat bengkok, belum dibenarkan, dan tiang tersebut bengkok karena tertabrak oleh salah satu mobil yang ditabrak oleh bisnya, sehingga mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan akan ada tim yang segera memperbaiki lampu tersebut. Begitu, Siska. Oke, lalu berapa kisaran kerugian yang dialami oleh para korban, Dika? Baik, tadi sempat ada pernyataan dari pihak kepolisian, kerugian mencapai sekitar 300 juta rupiah, karena memang mobil-mobil yang ditabrak cukup banyak, sekitar ada 6 mobil, dan hampir sebagian besar mobilnya itu ringsek ya. Ada beberapa yang penyok, tapi penyoknya juga parah, dan ringsek, sebagian besar ringsek, sampai bagian belakang harus betul-betul maksud kami ringsek, sehingga tidak diperkirakan itu bisa lebih dari 300 juta. Dari pihak kepolisian sudah mengeluarkan setidaknya kerugian yang dialami keseluruhannya sekitar 300 juta rupiah. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Ardika atas laporannya. Selamat bertugas kembali.